Aji Soko adalah tokoh legenda Jawa yang mengisahkan tentang kedatangan peradaban ke tanah Jawa. Kisah ini menceritakan mengenai mitos asal-usul terciptanya aksara Jawa. Dikisahkan Aji Soko mempunyai dua orang abdi yang setia, bernama Dora dan Sembodo. Kedua abdi ini sangat sakti. Dora diajak Aji Soko untuk mengembara, sedangkan Sembada diberi tugas untuk menjaga pusaka Aji Soko dan berpesan kepada Sembada agar tidak menyerahkan pusaka tersebut kepada siapapun kecuali dirinya. Singkat cerita, Aji Soko dinobatkan menjadi raja di kerajaan Medang Kambulan. Ia mengutus Dora untuk mengambil pusaka yang dijaga oleh Sembodo. Saat Dora menemui Sembodo, kesalahpahaman terjadi. Dora menjalankan perintah Aji Soko untuk mengambil pusaka, sedangkan Sembodo juga menjalankan perintah Aji Soko supaya tidak menyerahkan pusaka kepada siapapun kecuali dirinya. Akhirnya, dua abdi tersebut saling mempertahankan keyakinannya masing-masing dan bertarung. Hingga akhirnya dua abdi tersebut tewas. Berita tentang tewasnya dua abdi tersebut sampai ke telinga Aji Soko. Akhirnya, untuk mengenang kedua abdinya, maka Aji Soko mengabadikan peristiwa tersebut dalam sebuah aksara Jawa. Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyoyo, Mogo Botongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada kesempatan ini, izinkan kami menafsirkan karya agung warisan leluhur yang melegenda ini, yakni Carakan. Aksara Jawa yang bernama Dentaoyanzana atau lebih dikenal dengan Hono Coroko. Begitu banyak misteri menyelimutinya, mulai dari sejarah terbentuknya, pesan yang dikandungnya, hingga maksud dan tujuannya. Dalam budaya Jawa dikenal adanya simbolisme, paham yang menggunakan lambang atau simbol untuk membimbing pemikiran manusia ke arah pemahaman terhadap suatu hal secara lebih dalam. Manusia menggunakan simbol sebagai media penghantar komunikasi antara sesama, dan segala sesuatu yang dilakukan manusia merupakan perlambang dari tindakan, bahkan karakter dari manusia itu sendiri. Ilmu pengetahuan adalah simbol-simbol dari Tuhan yang diturunkan kepada manusia, dan oleh manusia simbol-simbol itu ditelaah dan dibuktikan kebenarannya.
kemudian diubah menjadi simbol-simbol yang lebih mudah dipahami, seperti Hono Coroko ini. Kita pun diajak berpikir untuk memecahkan teka-teki simbol-simbol rahasianya yang merupakan kauniyah dan kauliyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena peradaban modern penuh dengan pemaknaan, maka pemecahan petunjuk dengan metode ini akhirnya justru mendistorsi makna aslinya. Aksara Hono Coroko ini secara polos berjumlah 20 buah. Aksara tersebut disusun dalam 4 baris. Satu barisnya ada 5 aksara. Baris pertama berbunyi Hono Coroko, berarti ada utusan. Baris kedua berbunyi Doto Sowolo, yang berarti saling berkelahi. Di baris ketiga Podo Joyonyo, yang berarti sama kuatnya. Dan yang terakhir Mogo Botongo, yang berarti saling berpangku saat meninggal. Hono Coroko, ada utusan. Ada 2 utusan, laki-laki dan perempuan, yang menjadi utusan Allah. Manusia adalah utusan Zat Sang Pencipta, Dutaning Gusti. Setiap manusia adalah utusannya, sebab manusia adalah spesies pilihan. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, sehingga manusia disebut caraka atau utusan, dan menjadi saksi Zat Allah, Zat yang kekal adanya. Manusia sebagai utusan Allah diluhurkan, dimuliakan dari sifat kekurangan. Manusia sempurna, insan kamil. Dalam terminologi Qur'aniyah disebutkan manusia yang sudah memiliki struktur yang tercantum dalam An-Nur ayat 24. Seorang insan ilahi, manusia dikatakan sebagai Khalifatullah di muka bumi jika ia telah mencapai state tersebut. Ia membawa kuasa Allah dan bercitra Ar-Rahman. Kemudian Doto Sowolo, yang berarti saling berkelahi. Segama adalah salah satu sifat yang ada dan diperlukan untuk perkembangbiakan. Proses awal untuk menciptakan wahana fisik bagi atma-atma tersebut dapat terjadi. Dan mata rantai evolusi atma-atma yang belum terlahirkan. Tanpa persegamaan, proses evolusi akan terhenti. Berjuta-juta atma tertampung dalam testis kelamin bapa yang dinamakan sperma. Atma-atma ini siap untuk dipancarkan ke dalam rahim ibu. Dalam terminologi Qur'aniyah, struktur manusia dirancang sesuai dengan tujuan penciptaan itu sendiri, di mana jiwa menjadi target pendidikan ilahi. Jiwa manusia diuji bolak-balik di antara 2 kutub. Kutub jasmaniyah berpusat di jasad, dan kutub ruhaniyah yang berpusat di ruh al-Qud. Ar-ruh ini beserta tiupan dayanya, nafak ruh, merupakan wujud yang nisbatnya ke martabat ilahi dan mengikuti hukum-hukum alam jabarut. Aspek ruh ini tetap suci
dan tidak tersentuh oleh kelemahan-kelemahan material dan dosa. Spektrum ruh merupakan sumber dari segala yang mewujud di alam syahadah ini. Selanjutnya, podo joyonyo, sama kuatnya. Artinya, di mana kedua pasangan sama-sama berimbang dan kuat saling berbagi sepenuh hati. Laki atau perempuan sama-sama umat luhur dan sempurna. Di sana egoisme tersingkirkan. Kenikmatan orgasme terjadi hanyalah gambaran kecil dari kenikmatan sejati. Fenomena orgasme pada kondisi klimaks dalam sebuah persegamaan sesungguhnya hanyalah mengingatkan kepada kita semua bahwa seperti itulah setitik gambaran kebahagiaan sejati, tempat asal mula kita dahulu. Dan yang terakhir, mogo botongo, saling berpangku saat meninggal. Puncak sebuah persetubuhan adalah orgasme. Di sana sama-sama tidak berdaya, kehabisan tenaga, lemas atau mati, sehabis perang tanding atau bersetubuh tanpa ada yang menang dan kalah. Pertemuan sperma dan sel telur di dalam rahim, maka akan terjadi proses perputaran kembali menuju Hono Corroko. Siklus perputaran berdasarkan kodrat dan irodat Allah. Dari Hono Corroko menuju Hono Corroko kembali, maka tinggallah keduanya tergeletak bagaikan dua buah jasad yang mati atau botongo. Dari proses ini terciptalah jasad-jasad fisik sebagai wahana atma melakukan evolusi. Tanpa jasad pisma ini tidak bisa melakukan evolusi. Setiap atma harus melalui kelahiran dan kematian berulang-ulang sampai pada kesempurnaan sejati. Pada akhirnya, carakan adalah sebuah gambaran tentang apa yang terjadi di alam semesta ini atau jagad gede, sama dengan apa yang ada di tubuh manusia atau jagad kecil. Lalu, apa sebenarnya misi kita menjelma menjadi manusia? Sastra Jendra Hayuningrat Pangruatingdiu dalam kauruh tersebut mengulas makna carakan ngeracut pusononing manungso, melepas mengendalikan sang ego pribadi untuk menjalani misi ingsun, dan ingsun turut berpartisipasi dalam proses evolusi di bumi ini sebagai utusannya yang mengandung dan membawa rahasia besarnya. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan manusia adalah kopi dari jagat raya atau menjadi alam kecil apabila rohaninya tidak dapat mengalahkan kemanusiaannya. Namun sebaliknya, jika rohaninya bisa menundukkan unsur kemanusiaannya, hakikat dirinya lebih unggul dibanding jangkauan panca inderanya, maka ia masuk ke alam malakut yang jabarut. Dalam keadaan yang seperti ini, manusia menjadi jagat besar, sedangkan alam semesta justru menjadi kopi dari manusia. Begitu besarnya rohani kita, sehingga bumi dan langit pun tidak mampu menampungnya. Allahu Akbar.
Demikian secuil uraian carakan yang sederhana ini. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat dan menghibur jiwa-jiwa yang kering, haus untuk melepas dahaganya. Dan semoga setetes ilmunya menjangkau, membasahi dinding relung hati yang paling dalam. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, salah satu jalan keluar adalah jalan ke dalam diri. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, namun menjadi tidak sempurna ketika ia tidak bertauhid kepada Allah melalui ilmunya, yakni ilmu ma'rifatullah yang berpaham Jabariyah, wahdatul wujud, dan wahdatul suhud. Kun soli ala Muhammad, kuni Muhammad. Mani adalah penjelmaan dari Bapa, disebut sulbi. Sedangkan mani perempuan, penjelmaan dari ibu, disebut taraib. Mani awalnya adalah cahaya yang dikeluarkan oleh Allah dari mutu manikam, sehingga para ulama berpendapat mani adalah salah satunya zat penjelmaan dari dua macam zat, sulbi dan taraib. Adanya kudrat ilahi berasal dari sulbi Bapa, dan yang menjadi irodatilah berasal dari ibu. Bagian Bapa yakni wadi, madi, mani, matu, atau disebut juga sulbi. Bagian ibu asalnya tanah, air, api, dan angin, disebut juga taraib. Dan bagian Allah, roh jasmani, roh idofi, roh rohani, dan roh rohamani. Ingat, seorang ibu dapat menghidupi 10 orang anaknya, namun 10 orang anak belum tentu dapat merawat seorang ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.